Karena jenis singkong ini ragamnya itu ada banyak, kurang lebih populasinya itu sekitar 300 lebih jenis singkong. Tapi yang dapat menghasilkan umbi yang lebat itu adalah singkong. Cara menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak, yang lebat, berbobot, dan bahkan sampai sebetis-betis ini. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan penggalian dengan cara kita menggemburkan terlebih dahulu ya. Kita langsung dapat mengambilnya dan sisihkan kalau ada mungkin bahan-bahan plastik gitu, agar nanti singkong ini tidak lagi mengalami faktor pemadatan pada area lahan tanam. Tujuan daripada penyiraman ini adalah seperti ini ya sobat ya. Lihat, hasilnya sangat luar biasa bukan? Ini akan menanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak, yang besar. Nah, itu tentu ada triknya. Jadi jangan habis masa panen seperti ini bibitnya langsung kita potong dan kita tancapkan. Itu nanti hasilnya akan sama saja dengan kebanyakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, lalu triknya seperti apa? Agar dapat menghasilkan satu pohon ini dapat menghasilkan umbi singkong itu bisa sampai 100 kg atau 1 kintal. Nah, caranya tuh sangat mudah sekali. Yang pertama adalah dengan cara sistem penyiapan lahan. Kita dapat menggunakan daun-daunnya ya sehabis masa panen atau dapat menggunakan dedaunan kering yang ada di sekitar rumah kita. Lalu kemudian untuk bibit ya, nanti untuk pengolahan lahannya akan saya jabarkan karena ini menentukan sekali apakah nanti singkong akan memiliki umbi lebat atau tidak. Biasanya kan orang kalau masa tanam itu 2 bulan aja ya, tanah sudah memadat. Itu yang membuat dari tingkat kegagalan. Lalu bibitnya ini kita harus mencari bibit yang betul-betul super, memiliki ini bekas pelepah ini harus yang rapat dan jangan langsung dipotong, langsung ditancap, tapi kita lakukan terlebih dahulu sambung pucuk okulasi. Harus kita lakukan seperti ini contohnya ya, kita lakukan penyambungan. Karena jenis singkong ini ragamnya itu ada banyak, kurang lebih populasinya itu sekitar 300 lebih jenis singkong. Tapi yang dapat menghasilkan umbi yang lebat itu adalah singkong karet. Maka untuk sambung pucuknya, untuk entresnya ini kita dapat menggunakan singkong karet tapi yang bisa dikonsumsi. Lalu untuk batang bawah, kita persiapkan yang sudah memiliki ukuran yang sedang hingga berukuran besar, tapi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, ciri-cirinya nanti okulasinya ini sudah berhasil, maka dia akan mengeluarkan akar seperti ini. Ini sudah mulai muncul akar ya. Saya lakukan penyambungan ini kurang lebih sekitar 4 hari. Ini sudah jelas-jelas akan tumbuh. Nah, dengan begini maka singkong sudah dapat dipastikan dengan lahan media tanam yang sangat gembur, yang memadai, tidak pernah terjadi pemadatan. Dengan cara penyiapan bibit semestinya ini akan dapat memberikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Agar lebih jelasnya, misalkan sahabat suka dengan singkong keju, jadi untuk bagian bawah ini kita dapat menggunakan singkong keju, lalu bagian atas kita dapat menggunakan entresnya ini singkong karet yang memiliki umbi yang sangat besar. Atau mungkin sobat sukanya mungkin dengan singkong roti, bawahnya ini kasih singkong roti, atasnya tetap singkong karet entresnya, supaya nanti umbinya itu lebat dan sangat besar. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengolah media tanam supaya tidak memiliki tekstur yang padat seperti ini ya. Ini kan tanah normal, makanya dia itu mudah memadat. Walaupun teksturnya ini sangat lembut ya, dia mabur seperti ini, tapi dia nanti akan memadat seperti ini. Nah, lalu solusinya yang harus kita lakukan adalah kita dapat mengelolanya menggunakan daun-daun singkong seperti ini ya. Mungkin ada limbahnya habis masa panen. Dapat juga kita menggunakan dedaunan kering seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan penggalian dengan cara kita menggemburkan terlebih dahulu ya. Nih, seperti ini kita lakukan pencangkulan. Pengolahan lahan ini sangat mudah sekali untuk difahami dan dilakukan oleh siapapun. Supaya nanti tidak terjadi faktor pemadatan kembali. Nah, setelah seperti ini, maka kita
harus mencampurkan dedaunan kering seperti ini, dan kita uraikan itu dengan cara memotongnya ya, dicincang-cincang secara lembut. Dapat juga kalau daun kering seperti ini aja kan dia sudah remuk ya. Nah seperti ini. Sobat juga dapat menambahkan dari pupuk kandang atau bekas bakaran sampah. Bekas bakaran sampah rumah tangga seperti ini ya, dapat kita ambil, apalagi kalau ada arang-arangnya yang seperti ini akan sangat menjaga dari stabilitas atas kelembapan tanah di sekitar media akarnya. Kita langsung dapat mengambilnya dan sisihkan kalau ada mungkin bahan-bahan plastik, itu biasanya kan kalau limbah rumah tangga itu kan suka bercampur ya. Jadi itu nanti harus kita sortir kembali. Lihat, ini ada kayu-kayu yang sudah rapuh-rapuh seperti ini ya. Dia akan dapat selalu menjaga tingkat kegemburan tanah. Jadi ranting-ranting seperti ini sangat baik sekali. Terus lagi sobat, kalau mau menggunakan pupuk kandang itu sangat saya anjurkan sekali. Akan tetapi kalau menggunakan jenis kotoran sapi, itu jangan terlalu berlebih karena nanti dapat mengakibatkan rasa sedikit langu ataupun sedikit pahit. Nah, jadi lakukan pencampuran kotoran ternak itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Lihat seperti ini ya. Kita sama halnya kita ini sedang membuat kompos organik. Jadi selain nanti tekstur tanahnya ini akan terjaga, tingkat kegemburan juga kelembapannya akan sangat stabil sekali. Maka juga di sini harus kita masukkan ini bekas bakaran sampah ini untuk menciptakan organik. Langsung dapat menguraikannya. Nanti ketika sudah tercampur, sobat dapat lihat sendiri ya, dari tingkat kegemburannya itu seperti apa, agar nanti singkong ini tidak lagi mengalami faktor pemadatan pada area lahan tanam. Nah, seperti ini ya sobat ya. Lihat, hasilnya sangat luar biasa bukan? Ini akan sangat baik sekali. Dan kemudian daun-daun kering ini maka dia akan update, dia terjadi faktor pembusukan yang dapat menjadi bakteria fotosintesis yang nanti di kemudian hari untuk regenerasi selanjutnya. Jika kita ketemukan mungkin ada kerikil-kerikil batu-batu yang besar, kalau yang kecil nggak apa-apa ya. Yang agak besar kayak gini ya segera kita singkirkan. Biarkan lahan ini terlerai terlebih dahulu kurang lebih sekitar 1 minggu. Jangan lupa sebelum ditanami, lakukan terlebih dahulu penyiraman. Tujuan daripada penyiraman ini adalah agar dari keseluruhannya ini dia akan cepat bercampur ya. Sehingga nanti penguraiannya itu akan segera dapat tercipta antara kompos dan pupuk organiknya. Manfaat lain dari sebuah penyiraman ini agar nanti dedaunan ini akan segera membusuk dan dia akan update pula menjadi pupuk organik untuk regenerasi selanjutnya. Lakukan penyiraman ini kurang lebih selama 2 hari sekali ya. Setelah seminggu barulah singkong dapat kita tancapkan. Biasanya suka ada yang bertanya dengan saya ya, Bang, apakah singkong itu perlu untuk disiram? Jawabnya adalah sangat perlu sekali jikalau lahan tanamnya ini mengalami kekeringan ya. Kecuali kalau singkong ini sudah berusia dewasa, maka jangan terlalu berlebihan melakukan penyiraman. Karena ini dia sedang masa pertumbuhan akar, maka kita membutuhkan penyiraman seperti ini supaya nanti pertumbuhan akarnya akan segera tercipta dan memiliki umbi yang sangat lebat. Nah, setelah seperti ini terlerai ya, kita dapat langsung menanamnya. Terus jarak dari singkong yang satu dengan singkong yang lain itu yang lebih baik adalah sekitar 70 cm dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Terus kemudian panjangnya bibit dari okulasi ini, kalau bibit yang 30 cm, sambung pucuknya ini hanya sekali penanaman. Jadi kita bisa membuat kelipatan. Kalau misalkan 80 cm itu bisa 4 kali penanaman. Jadi kita dapat menancapkannya itu 20 cm ke lahan tanam. Ya, seperti itu kurang lebih tutorial dari saya. Cara menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak, yang lebat, berbobot, dan bahkan sampai sebetis-betis ini.
Kalau sobat tidak percaya, silahkan dipraktekkan sendiri, dan mudah-mudahan ini akan sangat mengedukasi buat para petani singkong kita. Salam cinta tanaman, rahayu rahayu.